Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada Dikti, sedikit saja tadi yang saya mau spill Pak. Bapak bilang tadi, yang akan drop out terancam sudah pasti drop out itu sekitar 300-an Pak. Tapi ratekernya kan 1000-an lebih Pak. Jadi nggak bisa juga Bapak bilang 300. 1300 Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya mau sampaikan Pak ya pertanyaan saya. Apabila seorang mahasiswa telah lulus seluruh pendidikan dokter oleh perguruan tinggi yang izinnya diberikan oleh Bapak, oleh institusi Bapak maksudnya, lalu gagal UKOM sehingga akhirnya DU, apakah Dikti atau negara mengakui ada kemungkinan kegagalan sistem pendidikan kedokteran yang tentu tata kelolanya ada di bawah Kementerian Bapak? Jika iya, mengapa sanksi terberat justru diberikan kepada mahasiswa dan bukan kepada institusi yang mendidiknya? Kemudian, di saat kita masih kekurangan dokter, kebijakan Kemendikti tidak sinergi dengan apa yang ada kenyataannya di masyarakat dan negara butuhkan. Lalu, apa langkah nyata yang akan Kemendikti lakukan terkait dengan masalah-masalah ini? Kemudian, Pak, terkait dengan pemetaan masalah nih, Pak. Berapa jumlah rateker dokter umum secara nasional dalam 5 tahun terakhir? Tolong Bapak sampaikan kepada kami sehingga kami tahu persis jumlahnya. Fakultas kedokteran mana yang memiliki tingkat retaker tertinggi dan terendah? Kenapa dikasih izin? Kenapa tidak di stop? Kalau tingkat kelulusan UKOM-nya di bawah 50%, kok dibiarin saja Pak? Harusnya di stop Pak. Artinya fakultas kedokteran tersebut abal-abal. Kenapa masih dibiarin? Rugi masyarakat Pak. Itu sekolah kedokteran itu mahal sekali Pak. Ya harus ada solusi terkait ini Pak. Apakah Kemenristek Dikti telah mengidentifikasi akar masalah utama, terutama kualitas mahasiswa yang akan masuk fakultas kedokteran, kurikulum, fasilitas pendidikan, rumah sakit pendidikan, atau kualitas dosen? Itu juga perlu Pak untuk dievaluasi. Kemudian terkait dengan akuntabilitas fakultas kedokteran. Mengapa ada fakultas kedokteran yang tingkat kelulusannya konsisten rendah, tetapi tetap menerima mahasiswa baru dalam jumlah besar, dan tidak ada evaluasi dari Kemenristek Dikti? Apakah ada mekanisme Pak, sanksi atau pembatasan kuota bagi fakultas dengan performa yang kelulusannya buruk? Dan saya tahu ini tidak dilakukan. Berapa banyak program studi kedokteran yang saat ini sedang dalam pembinaan terkait mutu pendidikan? Tolong dijawab Pak. Kemudian masuk ke standar pendidikan dokter nih Pak. Apakah terdapat kesenjangan kualitas antara fakultas kedokteran negeri dan swasta dalam hasil uji kompetensi? Bagaimana evaluasi Kemenristek Dikti terhadap standar kompetensi dokter yang diajarkan di seluruh Indonesia? Karena bergantung juga dengan dosen-dosen dari fakultas-fakultas kedokteran tersebut. Kalau dosen-dosennya tidak berkualitas, tentu keluarannya juga tidak berkualitas dan pasti uji kompetensinya nggak lulus. Kemudian, apakah kurikulum saat ini sudah selaras dengan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dan sistem kesehatan nasional? Pak, saya minta ini dicatat semua ya Pak ya. Kemudian bagaimana pelibatan kolegium yang mengampu disiplin ilmunya? Karena saya dengar kolegium itu tidak diikutsertakan dalam membuat soal. Harusnya kolegium dilibatkan Pak. Tapi ego sektoral yang masih merajalela di Indonesia ini di Indonesia ya, setiap kementerian selalu mengabaikan itu, padahal kalau dikerjakan bersama
pasti masalahnya akan terselesaikan. Kemudian sistem exit exam. Menurut Kemendikbudristek, apakah tingginya angka retaker menunjukkan kualitas ujian yang terlalu sulit atau kualitas pendidikan yang belum merata? Harusnya ini dilakukan evaluasi sehingga anak-anak didik kita ya tidak menjadi korban. Apa pula dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan standar kelulusan uji kompetensi? Karena tadi ketika kami melakukan audiensi, itu ketua konsil, ketua kolegium ya kalau nggak salah, ketua kolegium kedokteran mengatakan bahwa di UKOM ini banyak mafianya Pak. Ya, joki, kemudian jual beli jawaban, itu disampaikan Pak. Dan kenapa tidak ada evaluasi dari Kemendikbudristek? Harusnya ini menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek, sehingga nggak terjadi sampai ada yang bunuh diri. Nah, kemudian apakah pernah dilakukan kajian independen mengenai validitas dan reabilitas sistem ujian tersebut? Selanjutnya, dampak terhadap mahasiswa. Berapa lama rata-rata lulusan yang menjadi retaker hingga akhirnya lulus? Berapa estimasi kerugian ekonomi yang ditanggung mahasiswa akibat harus mengulang berkali-kali? Pernahkah itu difikirkan oleh Menristek-Dikti? Apa program pendampingan yang disiapkan Kemendikbudristek bagi lulusan yang berulang kali gagal? Ini perlu Pak. Ya, mereka kan nggak semuanya sih harus jadi dokter. Banyak ya posisi-posisi lain. Harus ada diskresi di sini. Jangan kemudian mereka dibiarkan DO begitu saja. Ratusan juta Pak, miliaran loh mau sekolah dokter sampai 4 sampai 5 tahun itu. Jangan kemudian rakyat yang harus menanggung kerugian, padahal institusinya yang bobrok. Institusinya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kebutuhan dokter nasional Indonesia masih banyak. Bagaimana Kemendikbudristek menjelaskan tingginya jumlah lulusan yang tertahan menjadi retaker di tengah kebutuhan dokter yang besar seperti saat ini. Kita butuh dokter banyak, tapi kualitasnya tidak tidak dievaluasi, sehingga DO-nya banyak, rakyat rugi, anak-anak stres. Kemudian pembukaan fakultas kedokteran baru. Dalam kondisi masih banyaknya retaker, apa dasar Kemendikbudristek terus memberikan izin atau mendukung pembukaan fakultas kedokteran baru? Tadi, pada saat kami audiensi, saya sudah menyampaikan kepada konsil dan kolegium, seharusnya fakultas kedokteran yang nilai UKOM-nya rendah di bawah 50% tutup. Tutup Pak. Kemudian berikan kuota kepada fakultas kedokteran yang bagus di Indonesia, di seluruh Indonesia, untuk bisa menerima anak-anak sekolah kedokteran lebih banyak lagi. Itu jalan keluarnya daripada Bapak memberikan izin pada fakultas-fakultas kedokteran yang abal-abal itu. Kasihan uji kompetensi nggak lulus karena memang kualitasnya rendah, tapi tetap Bapak tidak lakukan evaluasi, justru malah dibiarkan. Yang rugi siapa Pak? Yang rugi adalah rakyat Pak, rakyat Indonesia. Negara rugi, tidak mendapatkan kelulusan, tidak mendapatkan dokter yang seharusnya bisa diharapkan oleh pemerintah ya untuk diterjunkan ke seluruh Indonesia. Kemudian bagaimana memastikan ekspansi fakultas kedokteran dengan tidak mengorbankan mutu kelulusan? Ini juga perlu Bapak evaluasi. Saya kira Pak, yang harus Bapak juga menjadi pemikiran, menjadi evaluasi Bapak, saya ingin menyampaikan seperti ini Pak. Jika seorang mahasiswa telah dinyatakan lulus seluruh proses pendidikan profesi dokter,
Ini juga untuk Pak Menkes ini. Jika seorang mahasiswa telah dinyatakan lulus seluruh proses pendidikan profesi dokter oleh universitasnya, tetapi kemudian berulang kali gagal dalam ujian kompetensi, apakah yang gagal sebenarnya mahasiswanya atau sistem pendidikan kedokterannya? Itu pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh negara. Siapa yang harus bertanggung jawab? Mahasiswa, fakultas kedokteran, atau regulator pendidikan tingginya yang salah? Ini kenapa saya tadi minta waktu banyak, karena menurut saya terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan, terlalu banyak evaluasi, terlalu banyak yang harus saya sampaikan untuk mengubah tata kelola hukum ini, agar tidak merugikan negara, karena negara butuh banyak kelulusan dokter, agar tidak merugikan masyarakat yang orang tuanya jual sawah, pinjam uang untuk menyekolahkan anaknya di fakultas kedokteran, tapi fakultas kedokterannya tidak memenuhi syarat, sehingga tidak lulus dalam uji kompetensi. Nah, seharusnya ini menjadi perhatian dari Menristek Dikti untuk melakukan evaluasi secara besar-besaran. Saya pribadi sebagai wakil rakyat meminta Menristek Dikti dan Kementerian Kesehatan duduk bersama menyelesaikan masalah ini, dan jangan ada lagi uji kompetensi yang soalnya hanya dibikin oleh Dikti. Duduk satu meja, bikin bersama, pertanggungjawaban bersama. Jangan seperti sekarang, Kemenristek Dikti yang bikin soal, kemudian mahasiswa kedokteran yang tidak lulus, yang dikuya-kuya itu ya Kementerian Kesehatan. Tapi masyarakat nggak tahu siapa yang bertanggung jawab. Ini yang harus saya sampaikan kepada Menristek Dikti sekali lagi, untuk semua pertanyaan saya ini menjadi evaluasi bagi Bapak, tolong dijawab, dan tolong juga berikan solusi untuk Indonesia dan anak-anak Indonesia. Terima kasih. Kemudian yang perlu kami sampaikan, sebenarnya kami pun merasa resah ketika terjadi retaker yang numpuk. Ya, jadi ini menjadi keresahan kami. Tentu ada langkah-langkah yang kami lakukan, mulai dari tata kelola yang berupa sistem pelaksanaan yang tadi disampaikan oleh Pak Nur Rahyat. Saya kira apa yang beliau sarankan menarik, meskipun ada beberapa perguruan tinggi juga sudah melakukan. Namun ini belum menjadi satu keputusan atau bukan menjadi instruksi secara massal, yaitu melakukan evaluasi tahunan dalam rangka untuk meminimalisasi terjadinya ketidaklulusan di dalam hukum. Meskipun tidak lulus itu memang tidak bisa dihindari. Tetapi ketika jumlahnya besar, maka menurut saya penting sekali. Maka berbagai saran masukan dari Bapak Ibu saya kira sangat berguna bagi kami. Kemudian yang kedua, hukum ini diselenggarakan oleh tim ad hoc, ya, yang terdiri dari kolegium dan penyelenggara pendidikan kedokteran. Nah, tentu kami juga menjadikan ini sebagai objek untuk melakukan evaluasi. Maka tadi disampaikan kok banyak perguruan tinggi yang tidak lulus, banyak yang tidak lulus untuk mengikuti hukum ini. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kami juga melakukan langkah-langkah. Yang pertama, memanggil para rektor
memanggil para dekan untuk mencoba memberikan treatment yang lebih yang lebih masif dan yang lebih berkualitas sehingga dapat mengurangi atau bahkan bisa dapat menghapus ketidaklulusan dari UKOM itu ya. Jadi ini sudah kami lakukan. Namun lagi-lagi saran Bapak Ibu saya kira patut untuk kita laksanakan, kita renungkan. Kebetulan juga ada Pak Dirjen. Kemudian dalam rangka untuk meningkatkan itu pula, kita sebenarnya juga sudah membentuk namanya perguruan tinggi pembina ya, untuk melakukan mentoring terhadap perguruan tinggi penyelenggara kedokteran yang dianggap baru dan memang masih perlu ditingkatkan kapasitas manajemen pengelolaannya. Ada mentoring. Kemudian beberapa pertanyaan dari Bu Irma, saya kira nanti kami akan kirim melalui catatan saya kira tidak lama Pak Dirjen untuk supaya bisa diketahui. Namun memang kami di sini sebenarnya sudah melakukan treatment Ibu untuk perguruan tinggi tertentu. Ya, kami memang sengaja. Nanti kami akan laporkan tertulis secara definitif. Ketika kami melihat ada satu wilayah yang memang di situ membutuhkan, namun UKOM-nya rendah, kelulusan UKOM-nya rendah. Itu. Nah, tentu disinilah kami juga melakukan treatment tersendiri. Ini. Kemudian hal-hal yang menyangkut dengan kebijakan-kebijakan, saya persilakan Pak Dirjen untuk memberikan tambahan. Satu lagi, saya kira saran kolaborasi dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan stakeholder yang lain, saya kira sangat bagus dan dalam waktu dekat kami juga akan melakukan koordinasi dengan Pak Kemenkes dan jajarannya dalam rangka untuk memperkuat kolaborasi itu.